Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangan dong. Masya Allah, semangat belajar pastinya pagi hari ini ya. Dan alhamdulillah ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Izin saya berada di sini ya, guru-guruku ya, Masya Allah. Ketemu juga para ibu-ibu calon-calon bidadari surga. Amin, Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini ya jamaah yang ada di rumah ya. Karena banyak sekali pertanyaan, mungkin kegelisahan juga dari jamaah yang mempertanyakan. Aduh, kenapa Allah menciptakan yang haram? Padahal ujung-ujungnya itu akan dilarang sama Allah. Akhirnya banyak sekali kegelisahan-kegelisahan yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Gak percaya lagi sama Allah. Padahal jawabannya Allah menciptakan yang haram karena ujian. Tapi gak puas gitu. Kok cuma ujian doang? Jadi apa masalahnya? Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita bahas pagi hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Tema kita adalah mengapa Allah menciptakan yang haram padahal berbahaya dan dilarang. Ini bagus banget nih. Mau disimak jamaah yang ada di rumah, begitu juga yang ada di studio ya. Langsung aja aku juga kepo mau nanya langsung untuk yang pertama deh. Ustadz Abi Maki, izin Abi boleh kesini Abi aku mau nanya. Yang pertama aku mau bahas mengenai setan gitu kan. Lagi-lagi setiap permasalahan orang melakukan dosa maksiat mau judi, zina ataupun yang lain-lain ya. Itu pasti karena godaan setan gitu kan. Sebenarnya Bi, kalau setan menggoda manusia sampai kayak gitu, kan Allah gampang aja. Ya udah hukum aja setannya. Gak usah ada lagi aja di bumi, gak usah godain manusia kan sebenarnya bisa kayak gitu. Iya. Kenapa Bi kayak begitu? Iya. Kenapa tetap ada setannya Bi? Allah ibarik fiik. Mau penjelasannya Habib Maki? Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa setan ini memang tugasnya untuk mengganggu, menggoda, ya, dan ini adalah salah satu dari penyebab manusia terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Padahal bukan satu-satunya. Tanpa setan pun manusia bisa melakukan kesalahan karena manusia memiliki yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu dan setan apabila bersatu itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau seandainya Allah mau yang namanya setan ini sudah ditiadakan dan langsung saja disuruh taubat atau diberikan hidayah untuk taubat. Tapi setan tidak. Apa yang menyebabkan tidak taubatnya? Kesombongannya. Lalu kenapa setan tidak dibinasakan? Karena setan meminta kepada Allah dalam kalimatnya anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kalau seandainya aku telah dijadikan ahli neraka, maka anzirni ila yaumi yub'atsun. Artinya tangguhkan aku, jangan sampai ada dalam kejadianku di dunia, apakah itu mati, apakah itu sakit, apakah itu susah, apa itu kelaparan, apa itu karena musibah. Maka Allah kabulkan keinginan setan ini dan mengatakan, oke setan, kamu ini karena nanti akhirnya akan di neraka, maka di dunia kalian aman-aman saja. Maka kenapa Allah tidak hancurkan setan di dunia ini? Karena Allah kabulkan keinginan setan. Kenapa Allah kabulkan? Karena Allah ini Maha Rahman. Iya, lalu dengan mengatakan kenapa setan meminta kepada Allah? Karena setan sangat tahu kalau Allah itu Maha mengabulkan doa. Kalaulah ada manusia dimanapun berada lalu tidak pernah doa kepada Allah, pastikan dia lebih sombong daripada setan. Ini hakikatnya. Setan aja minta kepada Allah. Lalu kenapa manusia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Intinya Allah lihat, kabulkan keinginanmu setan. Aku kabulkan, kata Allah. Kenapa? Allah Maha mengabulkan doa. Kenapa setan dikabulkan? Betapa yakinnya kalau Allah mengabulkan doa. Ini sebuah hikmah pelajaran buat kita. Setan aja dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita meminta kepada Allah pasti dikabulkan.
Ini gambarannya. Iya, permohonan. Lalu dengan mengatakan kalimatnya, seseorang bisa jago menjadi juara dunia. Apakah itu sepak bola, apakah itu misalnya lomba lari, karena ada musuhnya. Kalau misalnya juara apa? Juara sepak bola. Lawan siapa? Nggak ada lawannya. Bagaimana dikatakan juara? Kalau dengan mengatakan juara lari, sama siapa? Pesertanya berapa orang? Pesertanya cuma 1 orang. Apa dikatakan juara lari? Sekarang mengatakan muttaqin. Kenapa? Karena dia telah sukses di dalam menghadapi godaan setan. Inilah yang indah yang harus kita pahami. Kenapa harus ada setan? Untuk menyaring mana kira-kira yang dikatakan mutakin keindahannya setelah bergoresan ataupun setelah ribut ataupun setelah bisa mengalahkan setan. Begitu. Oh, Mas Soni. diciptainnya itu Ya. supaya jadi motivasi kita karena ada lawannya nih biar kita bisa jadi begitu. manusia terbaik gitu ya. Nah, dikatakan terbaik kan kalau sudah ada lawannya. Karena nggak ada lawan, lawannya. oh iya benar juga. Berarti ternyata setan tuh karena tahu Allah Maha Penyayang, jadi Iya. dia minta supaya udah jangan. Betul, karena Allah diginiin. Maha Pengasih itulah dikasih Oh, keinginannya. Masya Allah, terima kasih Abi Maki untuk Sami-sami, penjelasannya. Allah barik, hayakumullah. Jadi itu hikmahnya ya. Dan harus diingat ternyata yang harus kita sadari adalah nggak ada setan pun kita akan ngelakuin kesalahan karena hawa nafsu ternyata. Aduh setan lagi yang disalahin katanya gitu kan. Padahal kita sendiri punya hawa nafsu untuk itu. Oke kita lanjutkan nanti ya. Aku punya tayangan dulu untuk zaman ada di rumah. Ini heboh banget nih. Ini cicak transparan badannya, tembus pandang. Wah, kita lihat dulu ya. Ini dia tayangannya, silakan. Heboh cicak transparan badannya tembus pandang. Viral di media sosial TikTok video mengenai adanya cicak yang disebutkan transparan. Subhanallah. Ini nyata, cicak ini asli transparan, ujar akun TikTok dalam unggahannya. Dalam video tersebut juga diperlihatkan adanya cicak berwarna kekuningan dan seperti terlihat organ dalamnya, transparan. Ustadz Maulana, hewan cicak itu kan nggak bahaya tapi apaan tuh? Suara apa itu? Itu suara apa Ustadz? Suara apa tuh Bu? Itu suara saya. Enak aja suara cicak. Ustadz, cicak itu katanya fasik. Fasik itu apa Ustadz? Asik itu yang mengganggu. Oh gitu, oke. Ya. Terus kenapa Allah menciptakan cicak kalau mengganggu? Terus kenapa jadi sunnah kalau misalnya ngebunuh? Oh, mau tahu? Mau dong. Mau penjelasannya Baik, Ustadz. izin Abi sama Habib dan semuanya. Apain sih? Ya Allah, serius banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan, di bulan Muharram, tepatnya tanggal 14 di hari Ayyamul Bid. Dan yang mau puasa silakan. Masya Allah tabarakallah. Nah, buat kita berbicara tentang cicak-cicak. Ding ding, diam merayap. Kayak lagi di TK kita ya. Datang Ha. dari lagu ini ternyata ada fungsinya cicak untuk makanannya nyamuk. Oh. Namanya siklus kehidupan, siklus makanan. Rantai makanan. Oh, siklus. rantai makanan. Kalau tidak ada cicak, maka akan terjadi banyak nyamuk. Ya. Sebagaimana terjadi di Republik Rakyat Cina waktu itu. Oh, udah kesana. Pernah kejadian burung pipit dimatikan semua. Dibunuh burung pipit karena terlalu banyak. Dan apa yang terjadi? Belalang banyak. Karena dianggap burung pipit ini amah memakan tanaman. Tapi apa yang terjadi? Belalang banyak. Jadi atas apa yang Allah ciptakan pasti ada tujuan penciptaannya. Nggak usah tanya-tanya. Nanya. Limasa. Kenapa? Halo. Membunuh cicak dapat ganjaran 100 kebaikan. Kenapa? Karena cicak itu membawa penyakit. Itu cicak jahat. Jahil banget dia. Bandel banget.
Kalau ada makan tidak ditutup, dia berusaha untuk memposisikan badannya pas di depan makanan. Baru dia keluarkan kotorannya. Jadi makanan itu kotorannya jatuh dia. Ih, bandel banget sih. Makanya kalau kita bunuh cicak, dapat banyak kebaikan. Tapi harus 1 kali, mati. Tapi kalau 2 kali, berkurang kebaikan. Jadi langsung, jangan, no. Iseng banget itu. Namanya menyiksa. Kalau kita membunuhnya, berarti kita menghalangi sesuatu yang buruk. Maka dengan adanya cicak, kita ambil hikmahnya untuk menjaga kesehatan. Lebih, bandel banget. Kalau ada makanan di meja, dia datang, dia jilat-jilat. Kita disisain makanan sama dia. Bekas jilatan cicak. Dan jangan pernah makan sisa cicak. Nggak mau lah. Jangan, karena juga membawa penyakit. Iya. Oh. Ada penyakit yang dibawa oleh cicak. Berarti kita harus membunuhnya sunnah karena dia membawa penyakit, Dan membahayakan. kebaikannya, hikmahnya kenapa? Hikmah. Supaya kita menjaga kebersihan. Tutuklah makanan, jangan sampai tidak terbuka. Oh, tapi ada manfaatnya buat nyamuk Iya. itu juga ya. Iya, dan ada manfaatnya karena untuk siklus. Oh, siklus rantai makanan. Siklus rantai makanan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai sini paham ya ibu-ibu ya. Insya Allah jamaah yang ada di rumah juga paham. Tapi kali ini ada lagi pertanyaan yang mungkin ini jadi kegelisahan untuk jamaah yang ada di rumah. Saya yakin sekali dengan yang ini. Habib Muhammad Syahab. Oh siap. Abi Maki menyebutkan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jamaah yang di rumah termasuk aku bertanya-tanya. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa Allah nyiptain neraka? Kenapa harus dimasukin neraka juga? Kenapa gak surga aja? Kan biar kita semua masuk surga. Enak dong. Enak dong. Kenapa Habib? Mohon penjelasannya. Siap. Iya juga Izin ya. Maulana Abi Maki, Ustadz Sony, Amin. sama ibu-ibu semuanya, Masya Allah, biru kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil Mustafa al-Amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil Mubin al-Hadi ila suratihil mustaqim Dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Kalau ditanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka? Ini pun pernah ditanyakan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini salah satu mukjizat Nabi Musa ini kalimullah gelarnya. Artinya seorang nabi yang bisa bermunajat dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, apa kata Nabi Musa? Bu, masih melek. Masih. Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau menciptakan dunia beserta isinya. Engkau menciptakan manusia. Engkau menciptakan binatang. Dan Engkau berikan mereka kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga Engkau harus menciptakan neraka dan memasukkan mereka ke neraka?" Ganjalan di hatinya Nabi Musa. Kemudian Allah menjawab dengan suatu perintah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ya Musa, cobalah kau mulai ambil sebidang tanah, kau bercocok tanam." Maka Nabi Musa bercocok tanam, beliau sendiri yang bercocok tanam, beliau sendiri yang memberikan bibit, beliau sendiri yang menyiramin, beliau sendiri yang menjaga, merawat itu sawah ladang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah bagus itu sawah ladang, sudah bagus tanaman-tanamannya, kemudian mulailah Nabi Musa memanen. Dipanen semuanya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Selesai semuanya wahai Rabb, bagus aku piara dengan sendiri dan aku panen semuanya." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Semuanya?"
kata Allah. Allah balik tanya lagi sama Nabi Musa, semua sudah kau panen buah-buahan itu, semuanya sudah? Kata Nabi Musa, sudah semuanya, tapi yang jelek-jelek aku tinggalkan. Kata Nabi Musa, yang jelek-jelek aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni udkhilun nar man la khaira fihi. Itulah sebabnya aku ceritakan neraka. Aku ambil yang bagus-bagusnya, la khaira fihi, yang manusianya busuk, yang manusia tidak punya kebaikan, yang manusia tidak mau beriman, maka aku tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya neraka. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya tidak masuk ke neraka tersebut, karena itu haknya Allah. Allah yang menciptakan manusia dan Allah juga yang pilih-pilih manusia tersebut. Oh itu alasannya. Pantas kalau seleksi. Makanya kita aja kalau hidup di bumi aja juga pengennya pindah ke tempat yang terbaik ya, tinggal di tempat terbaik ya. Betul. Gak ada yang mau di tempat terburuk, makanya pilih-pilih ya. Pilih-pilih. Jadi itu jawabannya jamaah ada di rumah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya, Masya Allah. Ibu-ibu senang gak sih datang ke sini? Semangat gak sih belajar ke sini? Ustadz Maulana, ibu-ibu pada semangat tuh. Pokoknya yang di rumah nonton Ya. pasti kaget. Ya aku di WA tadi, Ustadz gimana sih caranya supaya bisa datang ke Kasih SM tahu Indah? dong kalau Bisa gitu. seperti ibu-ibu. Caranya gimana yang dari harusnya? Bandung ini datang, ada caranya. Caranya? Mau daftar, silakan klik di sini. Nah, ada nih. apa namanya di QR code-nya ya, Iya, di scan ya, di scan. Terus Kepoin Instagram kita juga bisa. oh bisa. Bisa klik linknya di bio Daftar. ada juga. Apa namanya? Islam itu Indah TTV, Trans TV ya. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Pembahasan kita semakin menarik lagi, pastinya jamaah juga semakin kepo lagi. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini gratis. Iya. Gak bayar. Oh iya dong.